sekalian. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus, inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana di tempat tahta iblis, dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, dan juga tidak pada zaman Antipas, saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu di mana iblis diam. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Sebab itu bertobatlah, jika tidak demikian, aku akan segera datang kepadamu dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Mari kita sekali lagi akan berdoa, mohon pimpinan Roh Kudus. Kami bersyukur ya Tuhan kalau hari ini kami boleh sama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Kembali kami mohon kiranya Roh Kudus yang akan memimpin seluruh pemberitaan firman ini, berikan kepada setiap kami yang mendengar hati, telinga rohani dan hati seorang murid, sehingga hati kami menjadi tanah yang subur, siap ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan yang akan berakar, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudara, ada 3 poin khotbah hari ini seperti biasanya. Tantangan terhadap iman Kristen yang pertama adalah lingkungan yang intimidatif. Yang kedua, kompromi dengan kesetiaan terhadap iman Kristen. Dan yang ketiga, kompromi dalam hal doktrin. Mari saudara kita akan masuk ke poin yang pertama. Tantangan terhadap iman Kristen itu bisa dalam bentuk yang pertama adalah lingkungan yang intimidatif. Nah, saudara, bicara tentang hidup iman Kristen dan kaitannya dengan lingkungan di mana kita berada, entah itu lingkungan keluarga, sekolah, kerja, tetangga, tempat tinggal kita, setiap kita kalau ditanya dan kalau bisa milih, pasti akan kita pilih lingkungan yang kondusif, yang aman, yang menerima kita sebagai orang Kristen dengan hangat dan tangan terbuka, yang tidak mengintimidasi iman Kristen kita. Secara normal, pasti tidak ada satupun dari kita yang akan memilih satu lingkungan yang akan dengan keras menentang iman Kristen. Kita tidak ingin status kita sebagai orang Kristen menjadi masalah di lingkungan tempat kita berada. Nah, saudara, orang-orang Kristen di Pergamus ini adalah orang yang ada di satu lingkungan yang sangat intimidatif terhadap iman Kristen, namun mereka tetap setia dalam iman mereka. Seperti apa lingkungan mereka? Mari kita lihat lagi ayat 13. Ayat 13 yang tadi kita sudah baca. Dikatakan demikian, aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana di tempat tahta iblis, dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas, saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu di mana iblis diam. Nah saudara, mari kita perhatikan penekanan dari beberapa kata di sana. Tuhan berkata, aku tahu di mana engkau diam. Jadi kalau kita ingat, kalau kita lihat sedikit balik ke belakang kepada gereja di Efesus, Tuhan berkata, aku tahu segala pekerjaanmu. Artinya, Tuhan sedang bicara aktivitas rohani mereka nih kepada jemaat Efesus. Nah, kepada gereja di Pergamus ini, kalau kepada gereja di Smyrna, kalau kita minggu lalu, Tuhan berkata kepada jemaat Smyrna, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Artinya, Tuhan sedang bicara tentang kesusahan hidup mereka, tentang kemiskinan mereka karena iman Kristen mereka. Nah, saudara, sekarang kepada gereja di Pergamus ini, Tuhan berkata, aku tahu di mana engkau diam. Atau kalau dalam bahasa versi yang lain, aku tahu di mana engkau tinggal. Artinya, saudara, Tuhan sedang bicara secara khusus tentang lokasi tempat tinggal mereka. Jadi isu utama dari gereja di Pergamus ini adalah tentang lingkungan di tengah-tengahnya mereka itu ada. Dan seperti apa lingkungan mereka tinggal itu, Tuhan katakan Pergamus ini adalah kota tempat iblis berdiam dan bertahta. Artinya, iblis tinggal, berkuasa, dan memerintah di Pergamus. Jadi dengan kata lain, saudara, kota Pergamus adalah kota yang benar-benar tidak aman, sangat berbahaya bagi orang Kristen.
Bicara tentang kota yang memiliki kuil penyembahan berhala, kota Efesus ada. Bicara tentang kota yang menganiaya orang-orang Kristen, di kota Smyrna pun terjadi aniaya. Namun, tidak disebutkan bahwa kedua kota itu adalah kota tempat iblis bertahta. Jadi, saudara, kalau bicara tentang kengerian, kota Pergamus ini lebih mengerikan daripada kota Efesus dan Smyrna. Lalu secara spesifik disebutkan nama Antipas yang setia kepada Tuhan dan dibunuh di Pergamus. Dari 7 gereja itu, hanya gereja di Pergamus yang menyebutkan nama orang Kristen yang mati sebagai martir, yaitu Antipas. Padahal ada banyak martir jelas di gereja lain, tapi khusus di Pergamus ini nama martirnya disebut jelas. Nah, dari semua detail ini, saudara, bisa kita simpulkan, lingkungan dari gereja di Pergamus ini, masyarakatnya, pemerintahnya, kuasa gelapnya, itu sangat intimidatif terhadap orang Kristen. Namun tadi kita baca, orang Kristen ini melakukan dua hal yang dipuji oleh Tuhan. Mereka tetap berpegang pada nama Tuhan, artinya mereka tetap bertahan, tetap setia, tetap kuat. Dan mereka dikatakan tadi juga tidak menyangkal iman mereka, artinya mereka tetap menyatakan iman Kristen mereka. Mereka tidak sembunyi-sembunyi sebagai orang Kristen, mereka tetap menyatakan mereka tinggal di kota di mana iblis ada di sana, ada tempat di mana iblis memerintah di sana. Mereka saksikan langsung rekan mereka Antipas dibunuh di sana. Semua kondisinya jelas merupakan kondisi yang sangat intimidatif, sangat agresif menekan dan melawan kekristenan. Namun saudara, mereka tetap setia dan secara terbuka dengan berani menyatakan iman Kristen mereka. Nah saudara, bicara tentang lingkungan tempat kita berada saat ini, bagi kita yang berada di tempat di mana kita bisa dengan bebas menyatakan dan menjalankan iman Kristen kita, kita harus bersyukur dengan kebebasan beragama yang kita miliki dan mengingat serta mendoakan saudara seiman kita yang mungkin berada di tempat seperti di Pergamus itu. Kita harus doakan agar Tuhan menguatkan iman mereka dan meluputkan mereka dari segala mara bahaya yang mengancam hidup mereka. Namun saudara, fakta kalau kita bisa hidup sebagai orang Kristen tanpa diintimidasi oleh orang-orang yang ada di lingkungan sekitar kita, karena Tuhan taruh kita di tempat yang relatif aman bagi iman Kristen, sama sekali tidak boleh membuat kekristenan kita menjadi kekristenan yang mudah, yang tanpa salib. Dan inilah saudara masalahnya kita, orang-orang Kristen yang hidup relatif bebas dengan iman Kristen kita ini. Jika masalah utama dari orang Kristen di Pergamus adalah lingkungan yang sangat menekan mereka, kita, orang-orang Kristen di Jakarta yang hidupnya bebas dalam menjalankan iman Kristen ini, punya satu masalah utama yang justru kebalikan dari orang Kristen di Pergamus. Jika orang Kristen Pergamus yang diintimidasi malah semakin berani menyatakan iman Kristen mereka, kita, orang-orang Kristen di Jakarta yang tidak diintimidasi ini, justru makin tidak berani menyatakan iman Kristen kita. Bahkan bisa dikatakan kita menjalani hidup iman Kristen itu dengan senyap, nyaris tidak terdengar, nyaris tak terlihat kesaksian iman kita di depan orang-orang di kantor, keluarga besar, sekitar tempat tinggal, atau di tempat umum waktu kita bertemu orang yang baru kita kenal. Kita tidak diintimidasi, tapi kita tetap tidak mau bersaksi. Kita juga tidak dimusuhi, tapi kita tetap enggan untuk menginjili. Kita tidak dilarang memberitakan Injil, tapi kita juga tidak merasa perlu untuk beritakan Injil itu. Nah coba saudara, kita renungkan hidup kita masing-masing. Di lingkungan tempat kita berada, sekolah, kerja, keluarga, sekitar rumah, komunitas, apa yang sudah kita lakukan sebagai wujud kesaksian iman Kristen kita? Bicara tentang hidup kita yang dikatakan Alkitab kita ini adalah terang dan garam dunia, maka pertanyaannya, seterang apa kita sudah bersinar di sekitar kita yang gelap ini? Jangan-jangan hidup kita malah membuat lingkungan itu semakin gelap. Dan bicara tentang garam yang mengasini, seasin apa kita sudah menggarami lingkungan kita yang tawar ini? Atau kita justru melebur menjadi sama tawarnya dengan lingkungan kita? Dan berapa banyak kita menghadirkan Kristus dalam perkataan dan tindakan kita? Sederhananya saudara, seperti apa orang di lingkungan sekitar kita melihat kita sebagai orang Kristen? Sama saja seperti mereka, bedanya hanya kalau hari Minggu kita ke gereja, mereka ibadahnya hari lain, bedanya kita menyembah Yesus, mereka menyembah yang lain. Apakah hanya itu bedanya atau mereka benar-benar melihat hidup kita ini berbeda sebagai orang Kristen? Nah saudara, ini kebaikan dari gereja di Pergamus yang dipuji oleh Tuhan. Namun ironis ya saudara, mereka kuat ketika ditekan dari luar,
namun lemah ketika ada godaan dari dalam dan mereka ditegur oleh Tuhan karena sikap tersebut. Seperti apa tantangan dari dalam yang mereka hadapi itu? Kita masuk ke poin yang kedua. Tantangan terhadap iman Kristen, kompromi dengan kesetiaan terhadap iman Kristen. Nah, saudara, seperti tadi disampaikan liturgis, siapa di antara kita di sini yang tidak pernah berkompromi? Dari hal yang terlihat sepele seperti menerobos lampu merah, sampai hal yang cukup serius seperti melakukan satu perbuatan yang kita tahu berlawanan dengan kebenaran, terkadang pun kita lakukan itu. Dan hal yang sama dengan dosa-dosa kita, saudara. Bicara tentang berkompromi dengan dosa, setiap kita pun pasti punya dosa-dosa favorit yang akan mudah kita kompromikan, dan ada dosa-dosa yang kita kurang suka, yang karenanya kita mampu tidak berkompromi dengan dosa tersebut. Nah, tanpa bermaksud mengatakan, saudara, kita boleh berkompromi untuk dosa-dosa tertentu, atau tanpa saya bermaksud mengatakan bahwa kita boleh membuat pengkategorian dosa, jadi dosa besar, dosa kecil, dosa serius, dosa tidak serius, dosa ringan, dosa berat, dosa biasa, atau dosa yang bawa maut. Tanpa bermaksud mengatakan demikian, jelas semua dosa itu adalah dosa, entah itu besar atau kecil. Namun, saudara, saya percaya kita semua mengalaminya. Faktanya, ada dosa-dosa yang memang memiliki tingkatan dan konsekuensi yang lebih serius dibandingkan dosa yang lain, yang benar-benar tidak boleh kita kompromikan karena akibatnya sangat fatal bagi iman kita. Nah, apa yang dialami oleh gereja di Pergamus menunjukkan satu jenis kompromi yang betul-betul dapat menghancurkan iman. Mari kita lihat lagi di ayat 14. Di ayat 14. Dikatakan demikian di ayat 14. Tetapi aku, yaitu Tuhan, mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang, artinya enggak semua, tapi ada sebagian jemaat yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Nah, saudara, apa masalah dengan Bileam sehingga dia dijadikan contoh di sini? Dari kitab Bilangan pasal 22 sampai 25, nanti saudara bisa baca di rumah, Bilangan 22 sampai 25, kita dapat baca kisah Bileam ini. Di Bilangan pasal 22 sampai 25 itu diceritakan tentang Balak, raja orang Moab. Dia suruh orang-orangnya untuk datangi Bileam, minta Bileam untuk mengutuki bangsa Israel. Bileam menolak, Balak kirim tim yang kedua lagi untuk menemui Bileam, dan akhirnya Bileam pergi dengan orang Moab itu karena Allah perintahkan kepada Bileam, kamu pergi bersama mereka, tapi kamu hanya boleh ucapkan yang Allah katakan kepadanya. Nah, kita tahu dalam kisah yang terkenal itu, dalam perjalanan itu, keledai yang ditumpangi Bileam dihadang malaikat Tuhan beberapa kali sampai akhirnya Bileam memukul keledainya dan Allah membuat keledai itu bisa bicara. Bileam akhirnya dapat penglihatan, juga ada malaikat Tuhan yang dengan pedang terhunus di tangannya menghadang perjalanan Bileam. Dan singkat cerita, saudara, Bileam akhirnya bertemu dengan Balak. Balak berikan uang dan harta benda kepada Bileam agar Bileam mengutuki Israel. Namun kita tahu kisahnya, sampai beberapa kali bukannya mengutuki Israel, Bileam malah mengucapkan kata-kata berkat bagi Israel yang membuat Balak menjadi sangat marah kepada Bileam. Dan kisah ini berlanjut kalau kita baca di mana akhirnya terjadi perzinahan antara bangsa Israel dengan perempuan-perempuan Moab di pasal 25 yang membuat Israel jatuh dalam dosa perzinahan serta penyembahan berhala. Dan Allah dikatakan di sana membunuh puluhan ribu orang Israel akibat dosa mereka itu. Dan di Bilangan pasal 31 ayat 6, Alkitab menjelaskan bahwa kejatuhan Israel pada dosa perzinahan dan penyembahan berhala itu adalah karena nasihat Bileam kepada orang-orang Moab. Jadi Bileam yang tidak berhasil mengutuki Israel, kemudian menyuruh para perempuan Moab untuk menggoda laki-laki Israel, sehingga orang Israel ikut terbawa dalam ritual penyembahan dewa mereka. Dan dikatakan di pasal 31 ayat 16, bukankah perempuan-perempuan ini atas nasihat Bileam menjadi sebabnya orang Israel berubah setia terhadap Tuhan dalam hal peor, sehingga tulah turun di antara umat Tuhan. Dan akhir hidup Bileam sangat tragis. Kitab Yosua mencatat dalam Yosua 13 ayat 22, Bileam itu akhirnya mati dengan pedang. Dan Petrus juga mencatat tentang Bileam ini di dalam 2 Petrus 2 ayat 15 sampai 16. Oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka lalu mengikuti jalan Bileam, anak Beor, yang suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan yang jahat. Tetapi Bileam
beroleh peringatan keras untuk kejahatannya, sebab keledai-keledai beban yang bisu berbicara dan suara manusia dan mencegah kebebalan nabi itu. Jadi saudara, kembali ke teks kita. Apa maksudnya waktu dikatakan di ayat 14, di antaramu ada jemaat-jemaat yang menganut ajaran Bileam. Beberapa komentator Alkitab mengatakan bahwa ada beberapa jemaat di Pergamus itu telah ikut ajaran Bileam yang mentolerir praktek penyembahan berhala dan perzinahan yang dilakukan oleh orang-orang di kota Pergamus. Jadi orang-orang Kristen itu mulai ikuti perayaan dari orang-orang Pergamus, mulai berpartisipasi dalam praktek imoralitas yang dilakukan dalam pesta-pesta di orang Pergamus. Artinya saudara, seperti orang Israel jatuh ke dalam dosa yang sangat besar, sangat serius di mata Allah, karena mereka beri ruang untuk melakukan kawin campur dengan orang Moab, sesuatu yang sangat dengan keras dilarang Allah. Demikian juga beberapa orang Kristen di Pergamus ini jatuh dalam iman mereka ketika mereka berkompromi dengan dosa yang jelas-jelas merupakan kekejian di mata Allah dan sangat membuat Allah murka, yaitu penyembahan berhala dan hidup tidak bermoral. Tuhan sangat menuntut kesetiaan umatnya untuk hanya menyembah Dia dan melarang dengan tegas umatnya menyembah berhala bangsa lain. Nah saudara, ada satu prinsip kebenaran yang dapat kita lihat dari kisah ini. Allah telah membuat satu batasan yang tegas yang tidak boleh dilanggar umatnya, di mana pelanggaran terhadap batasan tersebut akan membawa satu konsekuensi hukuman yang sangat berat dari Allah. Bangsa Israel pada zaman Bileam itu telah mengalaminya. Dikatakan Allah membunuh puluhan ribu orang Israel akibat dosa penyembahan berhala. Dan kita tahu bukan hanya saat itu, seluruh perjalanan mereka dipenuhi kisah penghukuman Allah yang keras waktu mereka berkompromi dalam hal kesetiaan hanya menyembah Allah. Dan hal yang sama saudara itu juga akan menimpa orang Kristen di Pergamus. Di ayat 16 Tuhan katakan tadi, jika itu orang-orang jemaat ini yang mengikuti ajaran Bileam, jika mereka tidak bertobat, aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Sebuah peringatan yang sangat keras dari Tuhan kepada mereka, karena mereka terkena tipu daya ajaran Bileam, ikut dalam penyembahan berhala. Nah saudara, peringatan yang sama yang juga diberikan Tuhan kepada kita orang-orang Kristen saat ini. Jangan berkompromi dengan hal-hal yang jelas sangat dibenci Allah. Jangan berkompromi dengan hal-hal yang merupakan kekejian di mata Allah. Jangan berkompromi dalam hal kesetiaan iman Kristen kita. Nah saudara, tentu saja kita harus berusaha untuk tidak berkompromi dalam hal apapun, besar maupun kecil. Namun saudara, bagi saya kalau bisa pilih area yang kita boleh gagal dan mana yang tidak boleh gagal, maka jangan pernah gagal dalam satu hal ini. Menjaga iman Kristen kita. Jangan terperdaya oleh godaan apapun yang dapat membuat kita melepaskan iman Kristen kita ini. Nah saudara, kembali ke gereja di Pergamus. Ada yang menarik di sini saudara. Jika jemaat di Efesus menjaga hidup moral mereka dengan sangat ketat, sebaliknya beberapa jemaat di Pergamus justru mudah berkompromi dengan hidup moral mereka. Dan jika jemaat di Efesus dengan keras menolak para pengikut Nikolaus, sebaliknya beberapa jemaat Pergamus ini justru ikuti ajaran Nikolaus. Karena itu Tuhan menegur mereka. Dan apa yang mereka ikuti dari Nikolaus itu? Kita masuk ke poin yang ketiga yang terakhir. Tantangan terhadap iman Kristen, kompromi dalam hal doktrin. Mari saudara kita lihat lagi, kita baca di ayat 15. Di ayat 15 dikatakan demikian. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Jelas dikatakan di sini ajaran pengikut Nikolaus. Ada ajaran atau doktrin dari pengikut Nikolaus. Nah, banyak ahli Alkitab yang mengatakan bahwa ajaran Nikolaus di sini merujuk kepada pengajaran atau doktrin yang mengajarkan orang Kristen bisa hidup bebas karena ada anugerah Allah. Atau kalau dalam istilah sekarang, doktrin antinomian atau doktrin yang mengajarkan seorang Kristen boleh hidup bebas di luar hukum dan perintah Allah karena Allah sudah selamatkan mereka. Sekali selamat, tetap selamat. Nah, di sini saudara dapat kita lihat kompromi dalam hal moral maupun doktrin, dua-duanya dapat merusak hidup iman Kristen. Waktu beberapa jemaat di Pergamus mengkompromikan doktrin mereka, maka praktik hidup iman mereka pun menjadi rusak.
Dan Tuhan menegur beberapa jemaat itu bukan hanya karena doktrin Nikolaus yang ada di pikiran mereka itu adalah doktrin yang salah, tapi Tuhan tegur mereka karena dampak dari doktrin yang salah itu membuat praktik hidup iman Kristen mereka juga menjadi salah. Nah, dari kondisi jemaat di Pergamus ini, saudara, kita dapat melihat satu kebenaran tentang doktrin. Berkompromi dengan doktrin adalah hal yang serius dalam hidup iman Kristen. Berkompromi dalam hal doktrin bukan hanya akan secara buruk mempengaruhi konsep berpikir kita, tapi juga akan merusak perilaku dan tindakan kita. Karena itu, saudara, marilah kita jadi orang-orang Kristen yang tidak berkompromi dengan doktrin, dan ubahlah cara pandang yang memandang doktrin hanyalah soal cara berpikir atau hanya soal mindset. Karena doktrin lebih dari sekedar sebuah mindset, doktrin adalah mindset atau cara pikir yang akan kita hidupi setiap harinya. Dan saudara, ada dua fakta yang menarik kalau bicara tentang doktrin ini, saudara. Semakin seorang Kristen tertarik mendalami pembelajaran doktrin-doktrin dalam iman Kristen, maka semakin dia akan menemukan betapa pentingnya doktrin yang sehat dan alkitabiah itu, sehingga dia akan semakin tidak berkompromi dengan doktrin. Namun sebaliknya, saudara, semakin seorang Kristen tidak tertarik untuk sungguh-sungguh mempelajari doktrin-doktrin dalam iman Kristen, maka akan semakin dia tidak peduli dengan pentingnya doktrin yang sehat dan alkitabiah, yang akhirnya akan membuatnya semakin mudah mengkompromikan doktrinnya dan akan semakin jauh dari kebenaran Kristen. Dan fakta kedua bagi saya, saudara, tentang doktrin ini, tanpa memiliki doktrin yang benar dan alkitabiah, tidak akan ada hidup iman Kristen yang sehat dan alkitabiah pula. Nah, saudara, seperti semua surat kepada gereja lainnya, di mana Tuhan menutup dengan sebuah janji, maka pada Pergamus ini pun ada Tuhan berikan janji di ayat 17. Kita lihat di ayat 17 bagian akhir, Tuhan memberikan janjinya bagi jemaat di Pergamus. Tuhan katakan demikian, barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi. Mana mengingatkan kita akan perjalanan bangsa Israel selama 40 tahun di padang gurun, di mana Allah berikan mana atau roti sebagai makanan bagi mereka sampai mereka masuk ke Kanaan. Mereka mendapatkan mana itu dengan cara yang ajaib. Allah menurunkan roti itu dari langit. Dan dengan makan roti mana dari Allah itu, saudara, bangsa Israel dapat tetap hidup selama pengembaraan mereka 40 tahun di padang gurun. Tanpa mana yang dari Allah, mereka pasti akan mati kelaparan. Namun, saudara, mana yang saat itu Allah berikan hanya membuat hidup mereka sebentar saja, karena akhirnya mereka semua itu pun mati. Namun ada satu mana yang jika kita makan dari roti mana itu, kita tidak akan mati dan tetap hidup, yaitu Kristus. Yesus Kristuslah mana atau roti yang sejati itu. Mana yang turun dari langit untuk menjadi makanan bagi bangsa Israel dalam pengembaraan di padang gurun ada satu penggambaran dari mana yang sejati itu yang akan turun dari sorga yang memberikan hidup bagi umatnya. Dan Kristus adalah penggenapan dari mana atau roti yang ada di dalam perjanjian lama. Yesus sendiri katakan demikian, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Itu klaim Yesus sendiri, dan jikalau seorang makan dari roti ini, Yesus katakan, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu, ialah dagingku yang kuberikan untuk hidup dunia. Yohanes 6 ayat 35 dan 51. Jadi saudara, jika saat ini saudara jiwanya merasa lapar, membuat hidup saudara terasa sepertinya kosong, ingatlah saudara, rasa lapar dalam jiwa manusia itu tidak dapat dipuaskan dengan roti yang ada di dalam dunia ini. Hanya satu yang dapat memuaskan jiwa, yaitu roti hidup yang sejati itu, yaitu Kristus sendiri. Dan roti yang Kristus berikan itu adalah dirinya. Bukan hanya memuaskan rasa lapar dalam jiwa manusia saat ini dalam dunia, tapi roti yang dari Kristus itu akan memberikan kepada manusia hidup yang kekal. Inilah janji yang Allah sediakan bagi mereka yang percaya kepada Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Kami sekali lagi datang kepadamu ya Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih. Kalau dalam pembelajaran firman hari ini kami kembali diingatkan dan ditegur. Kami sadar